Teman-teman, kami dari kelompok 3 sekarang berada di depan gedung kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Kami di sini ingin melakukan wawancara. Sekarang kami sudah berada di depan pintu dan kami ingin menuju ke ruang PTSP untuk melapor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari SMA Negeri 15 Maluku Tengah ingin mewawancarai Bapak. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Utia Prilawati Helu. Nama saya Dinda Sari. Nama saya Wasita. Nama saya Laude Muhammad Idris Sidende. Nama saya Nurpini Mailan. Nama saya Tri Wahyuni. Nama saya Risa Farida Gayani. Nama saya Vita Talaohu. Nama saya Jumbrati Azikalusi. Oke, Pak, itu mungkin perkenalan kami. Di sini kami ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak. Pertanyaan pertama itu dari teman saya. Ya, Pak, saya di sini ingin bertanya, apa saja tugas dan wewenang kejaksaan? Ya. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai jaksa maupun pegawai kejaksaan, kami melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi tugas dan wewenang kejaksaan itu yang pertama itu ada melakukan tugas pertama ya, tugas utama itu penuntutan. Sebagai penuntut itu di bidang pidana, jaksa melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuntutan terhadap perkara-perkara, yaitu perkara-perkara tindak pidana. Dalam hal ini ada misalnya ambil contoh ya, perkara penganiayaan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ya. Kekerasan seksual ini ada di dalamnya ada kekerasan seksual fisik maupun non fisik ya. Kemudian ada korupsi ya. Itu penuntutan di bidang pidana. Jaksa juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa dan pengacara negara ini kita melaksanakan tugas untuk membantu pemerintah. Dalam hal ini pemerintah ya, bukan pihak swasta, tapi pemerintah terkait dengan masalah-masalah perdata dan tata usaha negara. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab jaksa juga melaksanakan eksekusi, ya, melaksanakan penetapan majelis hakim. Nah, itu beberapa tugas dari kejaksaan. Yaitu berdasarkan yang tadi undang-undang kejaksaan. Nah, kemudian yang lain. Saya ingin bertanya, Pak, apa pertimbangan Bapak dalam mengambil tuntutan yang tepat untuk masalah tersebut? Di dalam melaksanakan proses penanganan perkara, ya, yang tadi salah satu tugas itu melaksanakan penuntutan. Ya. Semua perkara yang ditangani oleh jaksa itu berada di pihak negara. Ya. Kalau misalnya ada perkara, misalnya penganiayaan yang ada korbannya, berarti jaksa itu di pihak korban, bukan di pihak pelaku. Ya. Ketika seorang jaksa itu mau menuntut seseorang itu dia terbukti atau tidak, itu ada pertimbangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan misalnya yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana. Kalau misalnya ada penganiayaan berarti melakukan kekerasan, berarti si korban itu merasa sakit ya. Kemudian kalau misalnya seseorang itu dia melakukan tindakan mengedarkan narkotika, berarti dia tidak mendukung program pemerintah dalam proses memberantas narkotika. Itu hal-hal memberatkan. Kemudian dia juga tidak jujur ya, dia tidak jujur. Kemudian ketika seseorang melaksanakan itu dia harus jujur, dia harus bilang apa adanya ya. Kalau dia tidak jujur berarti itu hal memberatkan. Kemudian ada hal meringankan. Hal meringankan dia berkata jujur, dia berlaku sopan, dia baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana.
Nah, sekarang ini Pak Jaksa Agung meminta kita sebagai jaksa untuk melaksanakan tugas itu harus dengan hati nurani, ya, hati nurani. Ketika kita lihat bahwa orang itu adalah dia memang sudah melakukan suatu tindak pidana, tetapi dia punya tanggung jawab terhadap istri dan anak, ya, kita harus dengan hati nurani harus melihat juga bahwa dia sudah melakukan satu tindak pidana, tetapi dari satu sisi ada keluarga yang menanti dia. Nah, sehingga kita mempertimbangkan kita akan menuntut dia dengan tuntutan yang berat ataukah yang ringan. Nah, seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang kita lihat, sehingga ada orang yang hanya mencuri, ya, kalau ada lihat, ya, ada sekarang ini ada orang mencuri coklat, sandal jepit, di mana-mana kan viral. Ya. Sekarang kita di kejaksaan ada yang namanya restoratif justice, ya, menyelesaikan masalah di luar peradilan. Awal ketika terjadi suatu permasalahan, berarti antara pihak dengan pihak ada timbul permasalahan. Dengan restoratif justice kita berupaya untuk kembalikan kondisi yang tadi awalnya aman-aman, kemudian jadi masalah, kita akan harus kembalikan menjadi aman lagi. Ya, itu namanya restoratif justice. Nah, untuk Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sudah ada 6 perkara restoratif justice. Perkara-perkara ini kita proses bukan di sini saja, tetapi kita akan ekspos dengan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kita ekspos dengan mereka, karena itu ada syarat-syaratnya. Ancamannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Pertimbangan-pertimbangan itu yang dilakukan, yang diperkenankan oleh pimpinan kepada jaksa berproses, dan puji Tuhan untuk di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sudah 6. Ada beberapa perkara nanti lagi yang dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi, yang Pak tadi sudah jelaskan, melihat hal memberatkan, hal meringankan, itu yang akan kita lakukan, sehingga tidak semua perkara yang sama itu yang didakwakan yang sama, itu ancaman hukumannya, ancaman tuntutannya sama, tidak, putusannya juga tidak sama. Ya, ambil contoh ketika kekerasan seksual terhadap ayah tiri terhadap anak, itu ditambah 1/3 ya dari ancaman yang ada, minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dilakukan oleh seorang ayah, baik ayah tiri ataupun ayah kandung, baik itu termasuk di dalamnya ada tenaga pendidik, dalam hal ini guru, ketika melakukan kekerasan seksual terhadap anak, itu ancamannya ditambah 1/3, jadi jadinya 20 tahun. Dan di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pernah menuntut ya 2 orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tiri maupun anak kandung dengan tuntutan 20 tahun, dan majelis hakim sependapat menghukum mereka 20 tahun. Seperti itu ya pertimbangannya. Oke, ini ada yang lain? Ya. Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah pelapor? Kalau mau dibilang kesulitan, kita kerja ya dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa yang dalam menangani perkara. Dalam surat perintah itu kita biasanya diperintahkan lebih dari 2 orang, jadi tidak 1 orang, 2 atau lebih ya dalam menangani perkara tindak pidana. Nah, kemudian mau bilang masalah itu pasti ada, tetapi pasti ada solusi atau jalan keluar. Ya, jalan keluar itu biasanya kita lakukan dinamika kelompok. Ya, ada perkara-perkara yang sulit dalam pembuktian, kita dinamika kelompok, kita ekspos bersama, kita cari solusi. Ya, pasal-pasal apa saja yang sesuai dan bisa didakwakan kepada terdakwa nanti. Karena kita bekerja dalam penanganan perkara tindak pidana ini, kita hanya pelajari berkas perkara. Proses penyidikan dilakukan oleh teman-teman penyidik. Ya, teman-teman penyidik mereka mengirim SPDP, ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kita. Kemudian setelah mereka kirim SPDP, kita dapat berkas perkara, mereka kirim berkas perkara tahap pertama. Di situ kita pelajari
formil dan material di berkas itu. Formil itu dia punya kelengkapan administrasi, misalnya penahanan, ya penyitaan dan sebagainya itu sesuai tidak. Kemudian materialnya kita lihat unsur-unsur pasal itu, ya. Siapa pelakunya, ya. Tempatnya di mana, waktunya kapan, bagaimana itu tindak pidana itu terjadi, itu kita pelajari semua. Ya. Kalau sudah lengkap berarti kita nyatakan P21, berkas perkara sudah lengkap. Tetapi kalau belum lengkap, kita buat P18 dan P19 kita kirim kembali berkas itu untuk dipenuhi lagi. Nah, jadi ketika ada masalah-masalah itu kita berikan petunjuk. Ya. Sampai sekarang ini masih ada koordinasi yang baik antara penyidik dan kami, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, sehingga penanganan perkara yang sulit kami bisa membuktikan itu. Nah, ambil contoh perkara antara masyarakat di Sepa dan Temilo, ada terjadi pembunuhan, sulit dalam pembuktian, tapi kita bisa membuktikan sudah terbukti. Ya. Adik-adik mungkin pernah mendengar ya penemuan mayat di gorong-gorong. Ya. Ya. Itu perkara yang sangat sulit. Ya. Kita akan mempersiapkan surat tuntutan dan memang itu sangat sulit dalam pembuktian, tapi kita berupaya, ya, berupaya. Jadi sesulit apapun kita akan mencari jalan keluar, ya, mencari jalan keluar untuk dapat membuktikan semua perkara yang kita tangani. Ya. Oke, yang lain? Ya, apa saja kendala Bapak selama bekerja di Kejaksaan? Ya. Kalau kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekarang sudah muncul ya digitalisasi, ya. Semua penanganan perkara ketika COVID kita melaksanakan sidang online, ya. Terdakwanya di rutan, kita di kantor, hakimnya di pengadilan, ya. Kendalanya jaringan. Jadi ketika jaringan itu agak lelet, kita kesulitan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh saksi-saksi misalnya, terdakwa misalnya, atau pertanyaan hakim kepada saksi maupun juga terdakwa maupun kami sendiri. Itu kendalanya, ya. Untuk saat ini kendalanya seperti itu, ya. Dan kita di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah juga wilayah kerjanya luas, termasuk ada di wilayah Pulau Ambon, yaitu di wilayah Salahutulihitu di itu barat, ya, masuk wilayah kerja kita dan termasuk Pulau Haruku. Kendalanya memang kita diperhadapkan dengan biaya yang cukup tinggi, tetapi selama ini kita masih bisa melaksanakan tanggung jawab, sehingga ketika kendala itu ada, kembali lagi solusi jalan keluar ada untuk kita laksanakan. Karena kita tidak bisa, namanya penanganan perkara ini dia berjalan sesuai dengan waktu penahanan. Jadi kita tidak bisa harus santai nanti toh depan baru selesaikan, tidak. Karena diperhadapkan dengan masa penahanan daripada terdakwa, gitu. Jadi itu kendala dari kita, tetapi masih dapat dilaksanakan. Mungkin ada yang lain? Menurut Bapak, apa yang membuat jaksa dan kejaksaan itu berbeda? Kalau menurut saya yang membuat beda jaksa dan kejaksaan itu memang sudah, ya, kejaksaan itu adalah suatu lembaga, ya, yang mempunyai tugas tadi yang Pak bilang, bahwa tugas penuntutan, tugas sebagai jaksa pengacara negara, tugas sebagai eksekutor, ya, sebagai orang yang melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah individu yang sudah mengikuti pendidikan jaksa. Jadi orang kebanyakan di luar pasti bilang itu jaksa. Semua orang yang berpakaian kejaksaan itu jaksa. Tidak. Ya. Kalau Pak Faisal pegawai tata usaha. Kalau Pak jaksa karena memang, ya, mohon maaf karena tidak pakai baju dinas, ya,
Tadi kebetulan ada ke rumah duka, ada keluarga meninggal, jadi langsung balik ke kantor. Itu ada beda, ada pink, ya, ada lambang jaksa, ada PU ada. Sehingga ketika seseorang itu sudah mengikuti pendidikan jaksa, berarti dia bisa menangani perkara. Selama dia bukan jaksa, dia tidak bisa menangani perkara. Perkara apa saja, tindak pidana, ya, umum, tindak pidana korupsi, dia bisa jadi jaksa pengacara negara, dia bisa jadi jaksa penyidik, ya, seperti itu. Bedanya di situ. Ya. Ada lagi? Saya Pak, pertanyaan saya, ada pengawasan apa saja di kejaksaan dan adakah pengawasan internal dan eksternal? Tolong dijelaskan Pak. Iya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai kejaksaan, dalam hal ini jaksa maupun pegawai tata usaha, itu kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu ada fungsi pengawasannya. Ya, fungsi pengawasan itu yang tadi ditanyakan, ada pengawasan dari eksternal, dari internal. Dari eksternal otomatis dari semua kalangan masyarakat, ya. Kita bekerja, dan ada juga mempunyai tugas dan tanggung jawab fungsi pengawasan terhadap kinerja kita, ya. Jadi bukan karena adik-adik masih siswa lalu tugas dan tanggung jawab pengawasan itu tidak ada. Itu ada. Ya, semua warga negara Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kinerja, ya, kinerja maupun perilaku daripada pegawai kejaksaan. Kemudian di internal ada di kita yang namanya, kalau di Kejaksaan Agung itu namanya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kalau di daerah orang bilang inspektorat, ya. Kalau di kejaksaan namanya Jamwas, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kemudian di tingkat kejaksaan tinggi namanya Asisten Pengawasan. Jadi setiap tahun itu dilakukan inspeksi. Ada inspeksi tahunan, awal tahun dilakukan inspeksi terhadap kinerja kita, semua penanganan perkaranya seperti apa. Kemudian di sebelum akhir tahun dilakukan juga pemantauan, memantau hasil inspeksi itu sudah ada misalnya ada temuan, ya, ada kekurangan. Nah, kekurangan ini sudah dipenuhi atau belum? Ya. Kemudian pengawasan Kejaksaan Agung, ya, ketika di zaman sekarang ini, zaman terbuka ini, ketika nama saya misalnya, nama saya Victor Mailua, ya, melakukan pungli, itu diangkat dalam sebuah media atau di sebuah koran, si Walima lah, situ Victor Mailua melakukan pungli di instansi ini. Itu secara otomatis langsung hari itu pun ditelepon dan diminta untuk dilakukan klarifikasi. Jadi kita sekarang sudah ketat. Ya. Ada orang istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Tapi era sekarang di kejaksaan tidak lagi, ya. Tumpul ke bawah tetapi tajam ke atas, berbalik. Jadi siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu tetap diproses, tidak bisa tidak, ya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah ini, dari pimpinan sampai kita para kasih, para pegawai, itu diminta untuk kerja yang profesional, yang harus berintegritas, yang kita cerdas, profesional dan berintegritas. Berintegritas berarti apa yang saya bilang harus buat baik, berarti yang dilakukan juga baik. Tidak bisa yang bilang baik tetapi yang lakunya tidak baik, berarti tidak berintegritas, ya, seperti itu. Jadi di kesempatan ini saya minta dari adik-adik sekalian untuk bisa, ya, melakukan pengawasan, ya, pengawasan. Di luar sana mungkin ada ketika selesai jam kantor ada ditemukan saya misalnya atau Pak Faisal atau teman-teman kejaksaan ada melakukan satu tindakan yang tidak baik dan tidak benar, langsung tegurlah, ya, tidak usah ragu-ragu. Atau kalau adik-adik tidak mau langsung tegur di sana, besoknya datang ke kantor, ya, Pak, mungkin Pak semalam ada buat ini, ya. Namanya manusia kadang-kadang kita hilaf dan sebagainya,
Betul tidak? Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Pak, maaf, ini mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Yang tadi dari Bapak bilang tugas wewenang salah satunya penuntutan. Iya. Apakah pengadilan dan penghalangan juga termasuk wewenang tugas dari kejaksaan, Pak? Untuk penuntutan ini tugasnya di kejaksaan. Ya, salah satu tugas kejaksaan. Kita sampai ke ranah persidangan, berarti yang nanti memutuskan adalah majelis hakim. Ya. Majelis hakim memutuskan, yang melaksanakan putusan itu adalah jaksa. Jadi selama jaksa tidak melakukan eksekusi, tidak melaksanakan putusan majelis hakim, itu berarti perkara itu belum ingkrah. Jadi ketika seseorang divonis, dihukum, misalnya melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, ya. Tapi mungkin kami belum tahu nama Bapak. Iya, terima kasih. Nama saya Victor Mailua, SH jabatan sebagai Kasih Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Saya sudah melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah ini dari tahun 2004, ya 2004, 2012-13 saya ditugaskan di Kejaksaan Negeri Somlaki. Kemudian 2014 sampai 2016 bulan Juni saya bertugas sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai. Kemudian saya kembali lagi masuk ke Mas Hoi sampai sekarang. Ya.